Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang model dan teknik pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan model secara cepat dan benar. Adapun beberapa model dan teknik pengambilan keputusan seperti model optimasi, model statistik, model scanning. Yang dimaksud dengan model optimasi, model yang mempertimbangkan keterbatasan yang ada di organisasi dengan memperoleh hasil yang terbaik untuk dicapai. Sikap pengambilan keputusan, norma-norma serta kebijakan organisasi berperan penting dalam sebuah organisasi dan menentukan kriteria apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, model statistik adalah pengambilan keputusan yang memilih alternatif yang memenuhi kriteria keputusan. Model statistik, para pengambil keputusan merasa cukup puas apabila keputusan diambil secara benar dan sudah minimal tetap terpenuhi. Yang ketiga, model mixer scanning adalah selalu berusaha mencari, memilih, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menjatuhkan pilihan seseorang menghadapi pilihannya tersebut. Yang keempat, model heuristik adalah sebuah teknik penyelesaian masalah mempelajari dan meneliti yang berbasis pada pengalaman. Metode ini digunakan untuk meningkatkan proses pencarian solusi layak. Fungsi digunakannya metode ini hanya untuk mengevaluasi keadaan problem individual yang menentukan beberapa jauh dan dapat digunakan untuk mendapatkan solusi dengan baik sesuai yang diinginkan. Dalam metode heuristik ini ada 3 bentuk, yaitu heuristik tersediaan, 2 heuristik perwakilan, 3 penyesuaian dan anchoring. Adapun langkah-langkah dalam model optimasi: 1. Lakukan kebutuhan akan sesuatu kepuasan. 2. Menentukan kriteria yang diputuskan. 3. Menentukan kriteria yang berbobot. 4. Mengembangkan alternatif, menilai beberapa alternatif, dan memilih alternatif. Kelebihan dan kelemahan model optimasi atau rasio. 1. Dapat memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang ditetapkan. 2. Dapat mengurangi subjektivitas yaitu mengambil keputusan berdasarkan opini seseorang. 3. Efisien, karena berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik. Kekurangan dari teknik pengambilan keputusan model optimasi antara lain: 1. Diasumsikan atau dianggap bahwa ada pengetahuan yang telah diselesaikan. 2. Model optimasi ini tidak dinamis, harus mengikuti langkah-langkah yang terkait. 3. Dimunculkan sebagai optif, namun pengambilan keputusan oleh siapapun membutuhkan pribadi atau tidak bebas nilai. Model optimasi didasarkan pada kriteria dan menonjol di antaranya adalah: 1. Kriteria maksim, 2. Kriteria maksimaks, 3. Kriteria menekankan kesempatan, 4. Kriteria probabilitas, 5. Kriteria manfaat.
Adapun faktor-faktor non-rasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Pribadi. 2. Faktor gaya kepemimpinan. 3. Gaya berpikir kreatif. Adapun faktor pribadi yang dimaksud adalah keberhasilan manajer untuk dalam mengambil keputusan adalah yang tidak selalu dibebani dan perhitungan faktor personalitas dari orang atas. 2. Gaya pemimpin. Dalam pengambilan keputusan gaya manajemen sama sulitnya dengan faktor pribadi untuk diidentifikasi, meski gaya pemimpin merupakan cara yang dapat memperjelas perilakunya. Yang 3. Berpikir kreatif. Dalam pengambilan keputusan, jika ia mampu menggabungkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan rasional dan logis, dengan cara mendekatkan kreatif berdasarkan intuisi, perasaan, dan pengalaman. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.